Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kurang bersemangat. Ada haleluya. Haleluya. Bapak Ibu merasakan anugerah Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Ada amin? Yang katakan amin, kita angkat tangan buat Tuhan kita. Kita yakin dan percaya bahwa Dia ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian kita buat Tuhan. Bahwa erat dengan hati Tuhan itu adalah keinginan bagi setiap kita. Karena Dia adalah Bapa kita. Dan kita adalah anak-anak yang dipilih Tuhan. Amin. Haleluya. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Amin. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Kamu katakan sungguh berharga nikmat Kamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mengenal
saudara, bahwa seminggu perjalanan kehidupan kita hanya karena anugerah Tuhan. Bahwa seminggu kehidupan perjalanan kita hanya karena kasih karunia Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau rasakan hadiratnya, bahkan anugerahnya bagi setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu, kita katakan anugerah. Dengan imanmu katakan Bapak Ibu Saudara, semua karena anugerah. Haleluya. Bukan karena kekuatan kami Tuhan. Amin. Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Oh, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan. Dengan imanmu katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu. kasih penyertaan Tuhan
kuasa hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami ya Tuhan. Tidak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami ya Bapa. Bahkan seringkali kami yang meninggalkan rencana-Mu ya Tuhan. Kami yang seringkali berjalan sendiri ya Bapa. Tuhan ampuni kami ya Tuhan. Kalau hari ini kami boleh berada di hari yang sudah Kau berikan buat kami ya Bapa. Dan kami boleh memandang keindahan-Mu saja ya Tuhan. Ampuni segala kekurangan kesalahan kami ya Bapa. Dan kami boleh layak naik ke hadirat Yang Maha Kudus ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu, umat-Mu yang sudah Kau panggil menjadi milik-Mu ya Bapa. Biar hari ini kami bersama-sama memuji besarkan nama-Mu ya Tuhan. Beri hadiah di dalam rumah-Mu ya Bapa. Mungkin dengan segala pergumulan kami ya Tuhan, apapun yang kami hadapi ya Bapa, kami mau melupakan semua itu ya Tuhan. Dan kami boleh bersukacita di hadirat Yang Maha Kudus ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami beruntung anak-Mu dalam perjalanan. Tuhan, mereka boleh bersama dengan kami ya Bapa. Dalam yang sakit kamu jamah sembuhkan ya Bapa. Di dalam beda Ibu Murni ya Tuhan. Dan memberikan pertolongan kesembuhan ya Bapa kepada anak ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dan segala puji-pujian kami, kesaksian kami, persembahan kami semua berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Juga firman yang kami dengar ya Bapa. Firman selalu memberi kekuatan, memberikan teguran ya Bapa. Firman selalu mengajarkan kepada kami ya Bapa, bagaimana kami harus melakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau menerima dengan sukacita Bapa, mengurapi kami semua ya Bapa, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Kami mau buka ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih menyertai setiap kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Ya, saya mewakili gembala jemaat majelis di tempat ini mengucapkan selamat ulang tahun buat Ibu Novi pada tanggal 20 November. Biar kiranya Tuhan menyertai, memberkati kehidupan Ibu Novi dan juga Ibu Olivia pada tanggal 3 November. Ya, tanggal 4 November ya. Tuhan Yesus memberkati umur yang ke-42 tahun. Tuhan memberkati kehidupan ibu semua dan kita mau memuji nama Tuhan. Ada amin? Amin Bapak Ibu Saudara. Dan kita percaya di seluruh dunia Roh Allah berkarya.
Amin. Kita ganti pujian kita dengan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Dia memenuhi setiap kita dengan sukacita. Saya lihat tadi sukacita, senyum semua. Itu menandakan bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Ya, bintang saya buka ruang saksian bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan cinta kasih Tuhan. Tuhan.
Ya, shalom saudara. Puji Tuhan, terima kasih buat Tuhan Yesus yang ngasih tambahan usia kemarin di tanggal 20 November dari ke 33 ya. Masih usia produktif. Puji Tuhan di tahun ini banyak yang orang yang makin sayang, banyak tambahan tanggung jawab juga. Puji Tuhan juga boleh menjadi ketua Natal. Bukan hal yang mudah untuk dalam memimpin satu acara, apalagi saya istilahnya bukan dari kecil di gereja ini yang belum tahu kebiasaan di sini, tapi Tuhan kasih saya kepercayaan dan kalau saya mampu dan sanggup. Amin. Ya, kita tolong pimpinan Bapak Ibu. Kemudian bersyukur juga di tahun ini saya biasanya kerja kayaknya nggak punya goals ya, mau jadi apa, mau kayak gimana, mau seperti apa, untuk apa, kayak jalanin aja kerjaan yang terbaik. Tapi bertambahnya usia anak-anak ternyata saya tahu apa yang saya harapkan gitu ya. Mimpi pengen anak-anak kuliahnya di luar negeri. Itu yang beda ya. Dulu saya sekolah di negeri, kayaknya mikirnya kuliah kampusnya berarti harus negeri juga gitu ya. Tapi ketika saya menyekolahkan anak saya di sekolah swasta, ternyata dunia itu lebih luas ya Bapak Ibu. Nggak berarti di sekolah negeri jelek, tidak. Sangat bagus, cuma saya ternyata punya pikiran yang lebih luas. Terus makin semangat lagi buat nambah ilmu buat anak-anak, tidak hanya otak kanan otak kiri ya, tapi otak kanannya juga supaya lebih kreatif. Itu semangat saya. Tuhan kasih saya untuk ayo lebih semangat bekerja, ternyata ada goalsnya seperti itu. Bersyukur juga di tahun ini ibu saya yang sebelumnya kemoterapi ya, mulai bulan Oktober kemarin, puji Tuhan sudah 3 tahun dan sudah diberhentikan obatnya. Beliau bilang sudah cukup, semoga tidak lagi perlu lanjutan, sehingga lebih ke maintenance gaya hidup ya Bapak Ibu sekarang. Dan yang terakhir itu gaya hidup ya yang berubah. Dulu saya nggak bisa nggak makan nasi Bapak Ibu. Saya harus makan nasi sepiring gitu. Adi pun tahu kalau saya makannya banyak, cuma mengikuti pola hidup Dedi sekarang yang turun berapa Dedi? Sudah 15 kilo ya, kurang lebih belum sampai 2 bulan ya. Jadi saya sekarang makan nasi hanya pas sendok dan di siang hari gitu, kecuali hari libur. Jadi itu yang kita berpikir ya, oh ternyata gaya hidup sehat kayaknya harus kita mulai dari kita muda, jangan sampai ya menyesal nanti ketika sudah semakin senior lah ya, seperti itu. Di sini saya mau persembahan pujian sama Kakak Milen karena kita nanti Bapak Ibu nyanyi sama-sama aja ya. Ini sama aja seperti Tuhan Yesus juga telah lahir, hadir ke dunia dan juga disalibkan kemudian dibangkitkan untuk menyelamatkan kita. Dan yang satu agak rentung ya.
jawab indah pada waktu Tuhan. Amin. Masih ada Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan cinta kasih Tuhan? Kalau tidak ada, yang menyaksikan cinta kasih Tuhan, kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Untuk mencari wajah Tuhan. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil nama-Mu, panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Menaikkan pujian ini kembali, kita memanggil namanya. Ku panggil nama-Mu, Kau mendengar seruan Tuhan, ku dengar jawab-Mu. Haleluya. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh
kesempatan siang hari ini Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita datang ke rumah Tuhan membawa hati kita, bukan membawa apa yang kita punya. Kita membawa hati kita dengan segenap ketulusanmu untuk datang ke rumah Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Biar kiranya firman Allah yang akan ditaburkan oleh hamba-Nya itu boleh menjadi jawaban bagi setiap kita, boleh menjadi pegangan dari setiap kehidupan kita, menjadi perenungan juga bagi setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin. Berseru kepada Allahmu, Dia ada di tengah-tengahmu, melihat setiap hatimu. Haleluya. 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 Glory Tuhan, Engkau ada di sini Tuhan. Amin. Haleluya. Bersama kita katakan, membawa hatiku Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah Tuhan, inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu,
Namanya ku menyembahmu. Yesus, haleluya Tuhan. Inilah yang kami bawa Bapa di dalam surga. Kami membawa hati kami Tuhan. Kami tidak membawa harta kami Tuhan. Firman-Mu katakan bahwa harta akan lenyap. Tapi yang terpenting adalah Tuhan. Kami membawa hati kami dengan segenap ketulusan kami. Bahkan kami lebih berbahagia lagi Tuhan ketika nama kami ada di dalam surga Bapa. Itu yang menjadi kebanggaan kami Tuhan. Buat apa kami memiliki seluruh dunia ini, tetapi nama kami tidak ada di surga. Kami akan binasa selamanya Tuhan. Tetapi kalau hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Allah kami, untuk melayani Allah kami yang hidup, maka kami mau mempergunakan waktu kami ini untuk memberikan yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau baik Bapa. Engkau teramat baik Tuhan bagi setiap kami. Kami boleh rasakan sepanjang hidup kami, bahkan seminggu ini Tuhan, tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Kami terkadang melihat peristiwa demi peristiwa Bapa, tapi hari ini Tuhan, ketika kami masih bebas beribadah kepada Engkau, hanya hati inilah yang kami bawa Bapa. Ketika kami masih bebas memuji, berseru, bahkan mendengarkan firman-Mu, terkadang kami terlena Tuhan oleh keadaan dunia ini Bapa. Tetapi hari ini Tuhan, kami boleh merenungkan bagaimana kebaikan-Mu bagi setiap kami Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Berseru kepada Allah-Mu bahwa di tempat ini Roh Allah bekerja Tuhan. Roh Allah bekerja Bapak Ibu Saudara. Dia tidak melihat seberapa ruangan ini besar, tetapi Dia melihat keberadaan hatimu hari ini. Apakah engkau mencari Allah-Mu? Haleluya. Terima kasih Yesus. Biar kiranya firman hari ini, sebelum kita mendengar, kita boleh membuka hati setiap ini. Terima kasih. Haleluya. Bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siang hari ini Tuhan, kami mau mencari wajah-Mu. Kami membawa hati kami yang tulus dengan segenap keberadaan kami untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya kami boleh merasakan bahwa Engkau melawat setiap kami.
Hari ini Tuhan, siang hari ini kami akan mendengarkan kembali firman Allah. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, Bapa. Biar kiranya otoritas dari Allah ada dalam kehidupannya, sehingga firman yang akan kami dengar, yang disampaikan oleh hamba-Mu, itu adalah kebenaran akan firman-Mu sendiri, kebenaran akan Engkau sendiri, Bapa. Terlebih lagi Tuhan, buka hati kami, sehingga firman yang ditaburkan boleh tertanam di dalam tanah yang baik, bertumbuh, berakar. Bahkan kami semua boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, Bapak. Kami serahkan juga ruangan ini, terlebih ruangan hati kami. Kami minta biar kiranya Roh Kudus-Mu saja yang beracara. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami boleh duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya serahkan pada hamba-Nya. Ya, puji Tuhan. Shalom. Luar biasa. Ada sukacita? Amin. Ada sukacita ya. Kita bersyukur kalau hari ini kembali kita beribadah kepada Tuhan. Karena banyak di luar sana orang yang gak ada kesempatan untuk beribadah ya. Dan juga mungkin bermasalah di gereja ya. Masih ada gereja yang dilarang ya, mereka nggak ada kesempatan untuk beribadah. Tapi kita boleh bersyukur pada hari ini kalau kita masih diberi kesempatan dari Tuhan untuk kita beribadah. Mari kita menggunakan waktu kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena apa? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pertama saya mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang diberikan dan Bapak dan Ibu Gembala. Terima kasih, Tuhan memberkati. Karena apa saudara yang terkasih, ketika kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan, coba kita tengok ke belakang. Berapa tahun kita mengikut Tuhan? Ya, mungkin ada yang dari masih bayi, jadi udah berapa tahun kita mengikut Tuhan? Ya, tapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kadang-kala hidup kita pada saat kita sukacita, kita bisa berkata, ya, kita menang, kita kuat, kita penuh damai, kita dapat mengatasi. Tapi ketika kita ada masalah persoalan, wah di situ kita rasanya terpuruk, nggak bisa kita untuk mengangkat tangan, untuk memuji Tuhan, rasanya berat, ya beban itu rasanya berat, ya. Saya mendengar kesaksian orang yang, aduh berat banget nih itu, ya. Rasanya berat, nggak kuat gitu, rasanya pengen bunuh diri gitu saudara. Nah jadi mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Sebab itu ketika kita datang kepada Tuhan, kita mau sungguh-sungguh serahkan hati kita kepada Tuhan, ya, supaya kita menikmati kekuatan, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan. Hari ini saya udah dibisikin jangan lama-lama khotbahnya, karena ada yang harum-harum ya, ada yang harum-harum. Kampung Tengah nanti udah mulai lapar, ya, merasakan yang harum. Ayo untuk tidak memperpanjang waktu, mungkin nanti kalau saya bisa lewat-lewatin, saya udah kasih banyak tuh firmannya sama Ibu Deborah. Ya, wah ada banyak banget nih.
Ya, kan saya takut kelupaan kalau udah di sini. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-8. Injil Matius pasalnya yang ke-8, mulai dari ayat 23 sampai dengan 27. Nanti saudara baca ayat yang genap, saya baca ayat yang ganjil, ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Matius pasal 8 ayatnya yang ke 23 sampai 27 ya. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian baca ayat yang genap. Demikian firman Tuhan. Angin ribut diredahkan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus ambil air di danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Sama-sama 2, 3. Dan beredarlah orang-orang itu, katanya, orang apa dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ya, Tuhan, terima kasih buat pembacaan bersama-sama firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat dulu bagaimana waktu Yesus, ya, dia sudah lahir, ya, dia sudah dewasa, lalu Yesus ada di Bait Allah. Yesus selalu tinggal bersama-sama imam-imam, ya. Dia dididik, diajari sampai dia besar. Ketika dia sudah besar, mungkin kira-kira pada waktu umurnya 30 tahun ya dalam melayani, katanya firman Tuhan bilang 33 tahun ya dia mati di kayu salib. Nah, jadi saudaraku, sepanjang perjalanan Tuhan Yesus, waktu Yesus melayani bersama murid-murid ada yang dipanggil ya, seperti Matius, Simon Petrus, ya Thomas, lalu dipanggil, ayo ikut aku, ada yang lagi mau jalan, mari ikut aku. Tetapi waktu disuruh ikut Tuhan, dia bilang, Tuhan tunggu dulu, saya mau pamitan dulu sama keluarga. Kata Tuhan, barang siapa mengikut aku, ya suruh tinggalkannya semuanya itu, mari ikut aku, ya. Nah, ketika murid-murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada waktu itu melayani bersama dengan Tuhan, ya, saudara, banyak hal yang didapat oleh murid-murid waktu dia bersama berjalan dengan Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus melayani, ada orang yang timpang, ya, lalu dia bisa berjalan. Ada orang yang buta, Tuhan Yesus celikan matanya, dia dapat melihat, ya. Dan Tuhan Yesus juga khotbah di atas gunung. Ketika orang banyak datang berbondong-bondong, 5.000 orang pada saat itu datang, ya, Tuhan Yesus khotbah, ya, lalu mereka memberikan makan murid-murid, ya. Pada waktu itu, pada waktu Tuhan Yesus melayani orang waktu 4.000, ya, saudaraku, di situ murid-murid disuruh membeli makan. Tuhan, dari mana ini uangnya? Dan kalau ada pun uangnya, emang ada toko roti yang sekaligus standby 5.000, ya, bisa dia pesan gitu, 4.000 dia pesan. Nah, saudara, murid-murid bingung. Kata Tuhan, ya, bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Lalu waktu Tuhan Yesus mau melayani 5.000 orang, karena mau mencari ke sana ke sini, nggak ada toko roti yang buka, dan mungkin nggak ada penyediaan untuk 5.000 orang. Tetapi Tuhan Yesus katakan, siapa yang membawa roti? Murid-murid cari, ada anak kecil, ya, mungkin ada Milen yang selalu dibekali oleh maminya, ya, roti dan ikan, ya, 5 roti 2 ikan, kecil-kecil buat Milen, ya. Kalau buat Milen makan yang kecil-kecil, ya, roti ada tuh yang dibungkus roti unyil, mungkin itu 5. Kata Tuhan, mari bawa kemari. Ketika Tuhan berdoa, dia angkat tangan, mujizat terjadi, saudara. Jadi
waktu 5.000 orang yang ada pada saat itu tanpa dihitung anak kecil dan perempuan tuh nggak dihitung. Jadi kalau dihitung nggak tahu bisa 7.000 ya. Nah makanan itu Tuhan lalu mengangkat tangan, dia berdoa, lalu dia dipetel-petelin gitu ya. Terus lalu itu roti nggak habis-habis sampai ada saudara tuh banyak berbakul-bakul dan dikatakan oleh firman Tuhan sisanya aja 12 bakul. Nah jadi murid-murid bagaimana dia berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, banyak dia mengalami mujizat yang Tuhan nyatakan, bahkan orang mati pada saat itu sembuh, bangkit ya. Orang mati dibangkitkan oleh Tuhan. Waktu Lazarus ya dia sudah mati 4 hari dikubur karena waktu baru sakit Tuhan dikasih tahu dulu orang yang kau kasihi sakit ya Tuhan tunggu dulu, menunggu ya, dan sampai dia mati dan udah dikubur. Jadi waktu Tuhan Yesus datang, Marta, Maria dia sangat menangis. Guru, kalau engkau ada di sini saudaraku pasti tidak akan mati. Kayaknya Tuhan tuh tersenyum melihat Marta, Maria dia menangis ya. Dia tidak mati, dia tidur kata Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, banyak hal ya pada saat itu murid-murid berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Seperti kita pada hari ini. Berapa tahun kita beribadah, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kita juga sudah mengalami mujizat di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, amin. Belum lama Ibu Lukas berdoa, dia nggak punya air, kering di rumahnya, nggak ada air seketel pun. Dia berdoa, saudara, apa tuh air langsung nyala? Enggak, 1 tahun lebih baru tuh dia melihat mujizat Tuhan nyatakan. Air sekarang banyak, masih banyak ya Bu, puji Tuhan ya, jadi sumber kehidupan. Nah saudaraku yang kekasih, di dalam kita mengiring kepada Tuhan, kita alami mujizat-mujizat Tuhan. Tapi saudaraku yang kekasih, kita melihat di sini pengalaman murid-murid, sehingga kita boleh belajar ya, seperti pengalaman murid-murid. Karena di sini dikatakan lalu Yesus naik ke dalam perahu ya. Pertama dikatakan lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti Yesus. Waktu Yesus masuk ke dalam perahu, murid-muridnya juga mengikuti Yesus ya. Karena tadi saya udah cerita nih bahwa murid-murid udah banyak tuh melihat tanda ajaib yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, bahkan orang mati dibangkitkan. Jadi ketika Yesus mau naik perahu, murid-murid mengikuti dia. Tetapi apa yang terjadi? Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Saudara, kalau saya rasanya renungin, itu Tuhan Yesus yang bukan ngantuk sebenarnya ya. Karena di dalam kitab lain dikatakan Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak terlelap, Tuhan yang tidak tertidur. Jadi saat ini ya, Tuhan membiarkan murid-murid bersama-sama untuk mengatasi segala sesuatu. Kita percaya saudaraku yang kekasih, kalau anak kecil sekolah dari TK, SD, terus saudaraku mereka selalu ya kayak Yuka ulangan Yuka kelas berapa sekolahnya sayang? Oh kelas 1 SMP. Jadi dia udah lewati ujian ya dari kelas 6 mau ke kelas 1 SMP ya. Jadi ada ulangan ujian ya. Ketika dia ulangan, dia dapat nilai yang baik, dia naik level ya. Sekolahnya dari kelas 2 ke kelas 3, kelas 3 ke kelas 4. Nah di sini saya percaya Tuhan sedang menguji murid-murid pada saat itu ya. Sehingga Tuhan Yesus dikatakan murid-murid, Yesus tertidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Yesus, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Wah, ya Tuhan mungkin dia berdiri, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ada bilang kami binasa Tuhan, tolong Tuhan. Mereka semua menjerit pada waktu itu. Saudaraku yang kekasih, Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin itu dan danau itu pun
maka danau itu menjadi teduh kembali ya. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, murid-murid ketakutan waktu melihat gelombang topan badai yang besar, saudaraku, dia takut ya. Sampai Tuhan katakan, mengapa kamu takut, kamu kurang percaya ya. Firman Tuhan ini saya berikan tema penyebab menjadi takut ya. Apa sebabnya nih murid-murid menjadi takut? Jadi penyebab menjadi takut, saudara, kita melihat, kita percaya bahwa murid-murid sedang menghadapi ujian. Sebab dari itu dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan batra kita, seringkali juga ada ujian datang. Tetapi kita mau belajar di sini, kalau murid-murid yang sudah mengikuti Tuhan Yesus sekian lama, melihat mujizat terjadi, kuasa Tuhan bekerja dengan khotbah-khotbahnya Tuhan, dapat benar-benar mengenyangkan 5.000 orang cuma dengan 5 roti dan 2 ikan yang kecil-kecil. Itu cukup, bahkan sampai ada lebih 12 bakul. Kan luar biasa. Murid-murid itu luar biasa pada saat itu. Tetapi kenapa? Waktu dia menghadapi masalah persoalan, firman-Nya hilang, ketakutan yang muncul, dia panik, saudara. Kita buka, saudaraku. Inilah sebab-sebabnya murid-murid ketakutan. Ya, kita buka di dalam Amsal, pasalnya yang ke-13. Bapak Felki tolong bacakan. Amsal pasal 13 ayatnya yang ke-13. Amsal ke-13 ayat ke-13, demikian firman Tuhan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amin. Ya. Ini saudaraku yang kekasih, mengapa murid-murid itu ketakutan menghadapi masalah persoalan? Bukankah dia sudah dikenyangkan ya dengan khotbah-khotbah Yesus yang luar biasa, mujizat yang terjadi yang luar biasa. Sebetulnya dia tidak menjadi takut ya. Tetapi inilah ya saudaraku, firman Tuhan katakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang meremehkan firman, saudaraku, orang yang gampang panik. Ini murid-murid dia panik. Waktu ada masalah persoalan langsung panik, nggak mikir, oh ya Tuhan. Dia berdoa, ya Tuhan, saya percaya Tuhan, khotbah-khotbah Tuhan, nggak ada barang yang mustahil bagi Tuhan. Ya, dia datangkan kekuatan, tetapi ini enggak, malah kepanikan, malah ribut. Dia cari Yesus, di mana Yesus? Nggak taunya Yesus sedang tidur. Dia dibangunkan, engkau tidak peduli, aku binasa. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Nah, inilah gambaran dalam kehidupan kita, saudaraku, dalam keluarga. Mari kita juga mau belajar, jangan kita seperti murid-murid. Firman yang sudah masuk di dalam hidup kita jangan meremehkan. Kadang-kadang orang, ya ini murid-murid, mungkin waktu dia mendengar, ya dia cuma dengar begitu, ya udah masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Artinya itu meremehkan. Ya, firman apa nih tadi? Hari ini tadi, minggu kemarin firman apa? Ya, masih ada nggak yang ingat firman Tuhan yang kemarin? Ya, Bapak Palino yang menyampaikan firman Tuhan. Ya, nah saudaraku yang kekasih, kadang-kadang kita lupa. Ya, kadang-kadang kita, karena kebanyakan masalah, banyak persoalan. Ya, nah saudaraku, sehingga kita jadi lupa dengan firman Tuhan. Tapi mari hari ini, ya saudara, ini hari-hari ini ada yang punya penglihatan, dia katakan cawan kebaikan, cawannya Tuhan itu masih sedikit ya isinya. Tetapi cawan kemurkaan ini, iblis yang menguasai itu udah mau hampir penuh. Jadi dia senang nih kayaknya. Tapi kita bilang ya iblis, jangan ketawa dulu ya, belum tentu kita anak-anak Tuhan. Sebab itu mari kita mau berlomba kembali, kita bangkitkan roh kita. Ya, kita mau bangkitkan roh kita mau selalu jangan mendengar firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini tertanam di dalam hidup kita. Ya, kita tidak mau meremehkan firman Tuhan, karena firman Tuhan bilang,
siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Kalau kita buka di dalam Mazmur, saudaraku, Mazmur 18 di sini dikatakan, bagaimana perbuatan kita tuh diperlihatkan oleh Tuhan, diperhitungkan ya saudara. Mazmur 18 ayatnya yang ke-26 dan 27 begini dikatakan, terhadap orang setia engkau di sini huruf besar, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku berbelat-belit. Nah, ini hukum dari Tuhan. Ketika kita saudaraku berbengkok hati kita tidak mau taat kepada Tuhan, kita mau menyimpang, ya saudaraku, padahal kayak Yosua dipesan, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tetapi ketika kita mau menyimpang, kita mau membelok, kita membengkok hati kita, Tuhan akan berbelat-belit terhadap kita. Ya. Nah, ini yang Tuhan katakan. Jadi jangan kita mau meremehkan firman Tuhan ya. Jadi mengapa murid-murid ketakutan? Hal yang pertama, karena murid-murid meremehkan firman Tuhan, sehingga saudara dia hidupnya penuh ketakutan, penuh kepanikan ya. Yang kedua, mengapa murid-murid ketakutan saudaraku? Murid-murid meragukan kuasa Tuhan ya. Dia bimbang, dia ragu akan kuasa Tuhan ya. Tadi dikatakan di sini ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Ya, dia ragu-ragu, kurang percaya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-38 dan 4 sampai 40 dikatakan sini. Markus 4 ya, Markus 4 ayat yang ke-38 dikatakan, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, orang yang ragu-ragu, orang yang tidak percaya, orang yang bimbang, ya, mengapa dia ragu-ragu? Nah, saudaraku, karena dia tidak percaya, dia bimbang di dalam hatinya, betul nggak ya, betul nggak ya? Kadang-kala orang masih meragukan kuasa Tuhan. Ya, kalau kita menghadapi sakit penyakit yang sepertinya membuat kita nggak berdaya, kita ragu, betul nggak nih ya, betul nggak gitu. Karena ada orang bilang kalau Tuhan Yesus mau pertolongannya lama, tapi kalau ke dukun cepat gitu saudara. Coba bayangin, ya. Orang yang mengenal nama Yesus bilang bisa ngomong gitu. Kalau kita ke dukun cepat katanya, tapi kalau ke Tuhan lama, ke Yesus mah pertolongannya. Jadi jangan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu buat mereka yang bimbang ya, yang kurang percaya. Kalau kita, mari kita mau kuatkan iman percaya kita, sungguh-sungguh percayakan Yesus. Mau gelombang, badai, taufan, apapun yang menyerang dalam hidup kita, kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia sanggup menolong akan hidup kita. Amin. Jadi siapapun hari ini yang sedang menghadapi gelombang besar, taufan besar, percaya Yesus ada bersama kita dalam perahu kehidupan kita. Amin. Ya, serahkan kepada Tuhan. Jadi kita jangan takut, saudara. Bilangan 23 ayat 19, Bapak Palino tolong bacakan. Bilangan pasal 23 ayat 19, demikian firman Tuhan. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Amin, puji Tuhan. Saudara, dikatakan Tuhan bukan manusia. Ya, Tuhan tuh selalu menepati janjinya. Dia nggak pernah berdusta. Ingat,
Tuhan yang kita sembah tidak pernah berdusta karena dia bukan manusia. Kalau manusia seringkali berdusta, seringkali bohong ya, janjinya nggak pernah digenapi. Mungkin ada di sini yang punya teman, wah udah berjanji mau ngasih apa, tapi sampai sekarang belum dikasih. Ya itu manusia, suka bohong, suka lupa. Tapi Tuhan yang kita sembah, Allah yang tidak pernah lupa, Allah yang tetap berjanji dan lakukan setiap firman-Nya kepada kita. Dia akan genapi setiap firman Tuhan. Saudara, Allah tidak pernah menyesal untuk menolong saudara dan saya, karena ada pujian di titik kelemahan kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Saudara, Tuhan begitu memperhatikan kita sampai di titik kelemahan kita. Luar biasa. Manusia ada nggak yang begitu? Ditinggal lari kita ketika kita tidak berdaya. Kita punya teman sahabat lari. Bapak Doni tertawa, punya pengalaman kali dia. Ya, puji Tuhan. Allah yang kita sembah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman, tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Enggak, saudara. Tuhan udah berbicara lewat firman-Nya. Dia akan genapi firman-Nya. Dia akan menolong saudara dan saya. Amin. Amin, saudara. Saya kemarin ini hujan-hujan mau pergi ya, tukang Grabnya anak Tuhan. Jadi kebetulan, wah saya bersaksi sama dia. Ya, pokoknya nggak tahu lah ceritanya bagaimana saya bisa masuk untuk bersaksi kepada dia. Saya bilang, Tuhan itu bilang sama saya, dia bilang, saya menghadapi masalah persoalan yang sepertinya nggak ada jalan keluar. Karena di depan saya gajah, di kiri kanan saya tembok dan gerigi besi. Ketika saya nengok ke belakang lautan, tapi Tuhan bilang, di dalam Yesus ada jalan keluar. Ini pengharapan kita anak Tuhan. Kita nggak pernah, Tuhan tuh nggak pernah menyesal. Tuhan bukan manusia yang bohongin kita, tetapi dia mau genapi. Nah sebab itu saudaraku, memang dia bukan menolong secara mutlak. Yang kita butuhin mungkin duit, dia kagak tolong duit. Kita dikasih mimpi, terus dengan mimpi itu kita mendapatkan kekuatan. Saya tangkap firman yang Tuhan berikan, hal itu terjadi dalam kehidupan saya. Ya luar biasa. Nah saudaraku yang kekasih, yang ketiga, saudaraku yang kekasih, ya, kenapa murid-murid meragukan, ya, menjadi takut penyebabnya. Murid-murid takut, yang ketiga dia tidak percaya. Ya, saudaraku tadi dikatakan firman Tuhan katakan di sini, ya, dia pun pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam. Maka murid-murid yang membangunkan dia dan berkata kepada Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Dia pun bangun menghalik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh. Dan di ayat 40 bagian B, mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya? Ini Tuhan Yesus sendiri yang menilai murid-murid, mengapa kamu tidak percaya. Jadi saudara, Tuhan Yesus melihat bahwa di dalam murid-murid hatinya memang ada keraguan, ada ketidakpercayaan. Ya. Tetapi kalau kita memiliki iman, memiliki kepercayaan kepada Tuhan, saudaraku, ada berkat yang Tuhan akan berikan ketika kita percaya kepada Tuhan. Bukan di dalam Roma pasal 10 ayat 11, Bapak Pelki tolong bacakan. 1 Samuel 30 ayat 6, Bapak Palino tolong bacakan. Roma pasal 10 ayatnya yang ke-11. Roma pasal 10 ayat ke-11, demikian firman Tuhan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Amin. Saudara, ketika kita percaya firman Tuhan bilang, kita tidak dipermalukan. Apa yang menjadi masalah persoalan kita? Kita anak Tuhan, dijaga, dilindungi sama Tuhan, ya, tidak dipermalukan. Amin. Amin, saudara, pegang firman Tuhan ini, bahwa kita orang percaya tidak akan dipermalukan. Ketika ada masalah persoalan, mari kita komplain kepada Tuhan. Tuhan, firman-Mu berkata, barang siapa percaya kepadamu tidak dipermalukan. Itu digenapi dalam kehidupan kita, orang yang mengasihi Tuhan. Nah saudara, sebab itu sungguh-sungguh, ya, kitab suci ini saudaraku cuma tulisan, ya, tetapi ada roh yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Ketika kita baca, ya, firman ini, ada roh kehidupan di dalamnya. Ya, waktu kita baca,
Firman Tuhan tadi katakan, karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia, kepada Yesus, tidak akan dipermalukan. Ya. Jadi ingat, kalau kita ada masalah persoalan, Tuhan tolong, ya, jangan permalukan saya Tuhan. Tuhan bela kita anak-anak Tuhan, amin. Apapun yang terjadi, saudara, Tuhan akan bela kita. Bapak Valino, Pak, 1 Samuel 30 ayat 6. 1 Samuel 30 ayat ke-6, demikian firman Tuhan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, puji Tuhan, saudara, ini pengalaman Daud, ya. Ketika Daud ada di Ziklag, saudaraku, dia diuber-uber sama musuh, saudaraku, itu semua orang perempuan termasuk dari istri Daud dan anak-anaknya, bahkan rakyat juga, istrinya, anak-anaknya perempuan, saudaraku, mereka ditahan. Dan rakyat ini mengeluh kepada Daud, dia berseru, ya. Saudaraku, dan firman-Nya katakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu, ya. Jadi rakyat mau lempari Daud dengan batu karena dia mengikuti Daud. Akhirnya anak-anaknya, istrinya, saudaraku, ditahan. Nah, ya, ketika ini Daud hatinya susah. Di dalam firman Tuhan, Daud itu rasanya nggak pernah cerita, dia nggak pernah nangis, ya. Dia nggak pernah, dia orang yang kuat. Tetapi saat itu, karena dia melihat jeritan rakyat dan dia juga melihat anak-anak dan istrinya, saudaraku, hatinya sangat terjepit. Tetapi di tengah-tengah keterjepitan itu, di tengah-tengah keterpurukannya Daud, lalu kata Daud bilang begini, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara, ketika tidak ada jalan, sepertinya kita, saudaraku, sampai terjepit hidup kita. Mari pengalaman Daud ini, saudaraku, dia kuatkan kepercayaannya. Mari kita bangun iman kita kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kita. Nah, di tengah-tengah terjepit ini, ya, saudara, akhirnya Daud diberikan kekuatan kepada Tuhan. Nah, jadi saudara, jalan keluar hanya kita kepada Tuhan. Yang menghadapi masalah persoalan apapun, ya, di dalam kehidupan bahtera keluarga kita, seringkali ada badai, ya, seringkali ada topan, saudaraku. Tetapi saudara, kita percayakan bahwa Tuhan kita bukan anak manusia yang mau bisa berdusta, bukan anak manusia yang pernah menyesal. Tetapi saudaraku yang kekasih, apa yang dia sudah katakan lewat firman-Nya, dia akan genapi di dalam setiap kehidupan orang yang percaya, orang yang sungguh-sungguh mau melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya, orang-orang yang mau selaras hidupnya dengan Tuhan, sepikir dengan Tuhan, saudara. Kalau kita punya pikiran sama dengan pikiran Tuhan, itulah yang menjadi kesukaan Tuhan, saudara. Kadangkala kehendak Tuhan itu bukan kehendak kita, ya. Firman Tuhan memang katakan, jalanku bukan jalanmu, ya. Kehendak Tuhan bukan kehendak kita. Memang berat, tetapi kalau kita bisa sepikir, bisa sejalan dengan Tuhan, kita percaya, saudara, firman ini yang akan terjadi atas hidup kita siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau kita mau pegang janji akan Tuhan. Amin. Amin, saudaraku. Amin buat firman Tuhan. Saya tidak panjangkan. Kiranya boleh mendatangkan kekuatan atas hidup kita. Mari WL Singer, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, kita tidak mempunyai kekuatan, hanya kekuatan datang daripada Tuhan, saudara. Kekuatan kita hanya Tuhan yang berikan lewat kuasa Roh Kudus-Nya. Haleluya. Kita angkat pujian, bukan dengan kita mau datang menghampiri Tuhan yang ada di tengah-tengah kita saat ini. Apapun saudaraku masalah kita hari
ini kita mau serahkan kepada Tuhan, karena barang siapapun yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Pegang janji Tuhan ini, saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan dengan iman, utamaku sendiri Tuhan. Engkaulah kuatku. Yang menopangku. Pandang wajah-wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Harapan dalam hidupku, bukan dengan kekuatanku. Haleluya. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan iman kita naikkan pujian ini. Kekuatanku dapat jalani hidupku, dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Katakan kepada Tuhan, utamaku sendiri. Dengan iman katakan, Engkaulah kuatku Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku. Pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Allah hadapan dalam hidupku. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kebaikan-Mu Tuhan selalu kami rasakan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu ya Tuhan Yesus. Oleh kami selalu rasakan penyertaan-Mu Tuhan. Terlebih hari ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kami boleh beribadah secara langsung di rumah-Mu, mendengar firman-Mu Tuhan yang selalu baik mengajarkan kami ya Tuhan. Hendaklah kami sebagai anak-anak-Mu untuk selalu memegang firman-Mu, untuk selalu memegang perintah-Mu Tuhan, sehingga kami tidak ragu lagi, tidak mudah tidak percaya akan setiap dari perkataan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu ini akan selalu kami pegang dalam kehidupan kami di tengah setiap perjalanan kehidupan kami ya Tuhan. Berkati hamba-Nya Tuhan Yesus, sebagai penyayang sudah memberitakan firman-Mu Tuhan.
Kau tahu apa yang menjadi pergumulannya dalam setiap kerinduan, dalam setiap pelayanan Tuhan. Biarlah Kau pakai hamba-Mu ini untuk selalu setia melayani-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan hamba-hamba-Mu, jemaat-jemaat-Mu yang lain Tuhan Yesus, sudah mengambil bagian dalam kebaktian kali ini. Kau juga tahu apa yang menjadi pergumulan kami ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya kepada-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, terima kasih buat pelayanan dari Ibu PDM Yaya. Tuhan memberkati. Dan sebentar kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, persembahan pertama, kedua, dan keperpakas. Kita naikkan pujian, ku selalu memandang Tuhan. Selalu memandang Tuhan, selalu memuji-Nya. Ku percaya kepada Tuhan, ku berserah kepada-Nya. Dia telah mengingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar, menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, selalu memandang Tuhan, selalu memuji-Nya. Ku percaya kepada Tuhan, ku berserah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar, menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama, kanan kiri kananku ada Tuhan, haleluya. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku, Yesus selalu bersamaku, Yesus selalu bersamaku. Amin. Yesus selalu bersama kita, kita tidak akan gentar. Amin. Haleluya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang memberkati. Dan saya akan bacakan untuk jadwal ibadah GPD IMB di hari Rabu 29 November pukul 7 akan ada ibadah Biston di gereja untuk pujian Bapak Valino, firman Tuhan Ibu PDM Yaya. Dan Zoom juga diadakan pukul 7 malam. Jadi saya mengundang bagi Bapak Ibu yang tidak berkesempatan hadir di gereja, boleh melalui Zoom. Hari Minggu 3 Desember 2023 pukul 8.30 ada ibadah kala untuk pujian Ibu Deborah, kelas Madya Bapak Valino, kelas Pratama Ibu Deborah. Dilanjutkan ibadah raya disertai perjamuan kudus pukul 10, worship Ibu Helen, singer Ibu Reni dan Ibu Deborah, kasih di Bapak Valino, kolektan pertama Ibu Widiati, kolektan kedua Ibu Ayu. Dan saya ingatkan kembali untuk hari Minggu 10 Desember 2023 pukul 8.30 kita akan mengadakan ibadah perayaan Natal buat Karna.
Jadi saya mengundang bagi Bapak Ibu yang punya anak, hari Minggu kita akan mengadakan ibadah perayaan Natal Kaunak pukul 8.30 di gereja. Untuk laporan penerimaan persembahan 19 November, persembahan pertama 385.000, persembahan kedua 277.000, persembahan ketiga 85.000 rupiah, dan amplop pembangunan 150.000 rupiah. Baik, pengumuman, ada pengumuman tambahan? Malah tidak ada. Ibu Novi, ada pengumuman tambahan? Baik, nanti bagi Bapak Ibu setelah pulang ibadah nanti akan ada dekorasi pohon Natal dan lain sebagainya. Jadi saya mengundang untuk kita berpartisipasi untuk mendekor gereja kita dalam rangka hari Natal. Dan juga apa? Pengumuman. Oh, jangan pulang dulu karena nanti akan ada berkat dari jemaat yang akan memberikan berkat. Nanti jangan pulang dulu, Bapak Ibu bisa menerima berkat jasmani yang telah disediakan. Itu saja teman-teman. Ya, sebelum kita menutup ibadah kita siang hari ini, nanti saya undang Ibu Novi untuk maju dan akan didoakan oleh Bapak Tuhan dan juga Ibu Olivia. Di depan akan didoakan oleh hamba Tuhan. Hangatkanlah hati kami, ya Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur
hadapan-Mu ada anak-anak-Mu yang sudah Kau berkati dengan kehidupan mereka. Ada Olivia yang Kau tambahkan lagi usianya. Sampai saat ini Kau berkahi kehidupan mereka, kehidupan rumah tangga mereka, kehidupan pekerjaan mereka, kehidupan kesehatan mereka, biara dalam kuasa. Dan hari ini dia datang mengucap syukur karena segala apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan sebagai anak-Mu, sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman, yang mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kasih karunia yang berlimpah. Sementara kami hamba-Mu kami berpakat dalam kehidupan dan mohon berkat-Mu boleh hadir menyertai Olivia, diberkatilah iman percayamu, diberkatilah rumah tanggamu, suami anak-Mu, diberkatilah segala keperluan hidupmu, dan berserahlah kepada Tuhan menghadapi segala situasi pekerjaan, rumah tangga, hal-hal dunia yang kau hadapi. Sehingga Tuhan memberikan kemenangan kepadamu dalam setiap perkara dan persoalan. Kekuatan dari Tuhan, pemuliaan Tuhan menyertai dan menolong kehidupan. Dalam nama Yesus, kami serahkan kami sejahtera dari Allah Bapa, berkat kasih kami anugerah yang berlimpah daripada Tuhan Yesus. Pimpinan arahan pastor kami berkati menolong dan melindungi kehidupan mulai hari ini sampai amin. Novi, diberkatilah iman percayamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tangga, suami dan anak-anakmu, dan anak-anak. Biarlah Engkau senantiasa lebih lagi mengandalkan Tuhan ke depan. Sebab banyak persoalan, banyak bencana, banyak cita-cita yang kita serahkan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan bekerja yang terbaik dalam kehidupanmu, terhadap suamimu, terhadap anak-anakmu, terhadap orang tuamu, yang melalui hidupmu, nama Tuhan boleh dipuji. Yang baik sejahtera dari Allah Bapa, berkat kasih karunia yang berlimpah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan tuntunan arahan pastor yang memberkati menolong dan melindungi kehidupanmu mulai hari ini sampai Milen dan James, diberkatilah hidupmu, diberkatilah iman percayamu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah kesehatanmu. Berkat kasih karunia anugerah yang berlimpah dan berkati menolong dan melindungi kehidupanmu mulai hari ini sampai dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Selamat ulang tahun, Tuhan berkati. Kasih Novi, kasih Novi. Baik, mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Sebab Tuhan baik, penguasa-Nya. Sebab Tuhan baik, penguasa-Nya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya selamanya. Tuhan baik.
kasih Bapak untuk ibadah yang berberkati hari ini. Pelayanan musik, pujian, sini doa kolektif sinar WL dimaksud pekerjaan Tuhan dan para pelayan diberi NGD pelayanan pertama, kedua, kota kas, kota kemandan, baik production dan musik dalam nama Yesus kau berkati semua. Biarlah itu suatu persembahan yang kudus yang naik hadirat-Mu yang maha kudus sebagai dupa yang harum yang menyenangkan hatimu. Hingga apa yang kami kerjakan hari ini semua adalah untuk kepujian kemuliaan besar. Kau berkati kedua kami, berkati Ibu Lena, Ibu Yuyun, Sinoni, Ibu Teo, Yuka dan Olivia, juga Novi, serta Dilen dan Jen. Berkati juga Ibu Ayu, Ibu Dorcas, Ibu Lina, Ibu Helen, Ibu Caca, Ibu Yael, Bapak Oksi, Bapak Iom, Bapak Ferdi, berkati juga Roni, berkati juga Vivi, Mustafa Bil. Kau berkati semua kami yang di depan yang melayani Kau pada kesempatan hari ini. Biarlah apa yang kami kerjakan semua boleh berkenan di hadapan-Mu yang Maha Kudus. Kami juga berdoa bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, Perdana Menteri, Gubernur Bupati Wali Kota Samarinda, RT Wika. Terlebih lagi peran vaksin COVID-19 maupun vaksin booster dalam Yesus Kristus. Bangsa dan negara kami terlepas dengan kesehatan semua. Kami juga berdoa bagi Piston dan Rabu, berkati yang lain. Demikian juga hari Minggu yang akan datang adakan ibadah perjamuan kudus, berkati pelayanan musik, pujian, yang sedia doa frekuensi kawai. Jemaat dan para pekerjaan umat Muhammad dan para pelayan umat dalam nama Yesus kau berkati. Sehingga melalui ibadah perjamuan namamu saja dipuji dimuliakan kan. Berkati juga ibadah Natal Pernak tanggal 10 Desember yang akan datang. Berkati pelayanan musik, berkati pujian, berkati pelayanan firman, berkati anak-anak, berkati para undangan yang akan hadir pada kesempatan perayaan Natal anak-anak. Berkati juga kami semua yang melayani Engkau yang melalui Natal anak tanggal 10 Desember yang akan datang. Namamu saja yang dipuji dipermuliakan tinggikan. Kami serahkan juga rencana Natal gereja kami tanggal 16 Desember yang akan datang. Tempat hotel kita diri pada pukul 17.30. Berkati pelayanan musik, pujian yang sedia dua kualitas sumber bayar, berkati pada pekerjaan umat cuaca yang tidak hujan, saksi kabuji, saksi dana, saksi acara, pelayanan firman Tuhan, para undangan, para donatur. Dalam nama Yesus kau berkati. Yang melalui perayaan Natal gereja kami tanggal 16 Desember yang akan datang. Namamu saja dipuji, dipermuliakan dan tinggikan. Jika sebentar ada makanan minuman yang sediakan bagi kami, sucikan, putuskan ini kesehatan dan kekuatan bagi kami. Kau berkati orang yang sudah menyediakan makanan ini, balas tepat kali ganda sesuai dengan janji firman. Terima kasih Bapak. Selesai acara di tempat ini akan ada kegiatan untuk pemasangan pohon Natal. Kau berkati biar segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik dan dapat diselesaikan paling tidak bulan Desember yang akan datang dalam ibadah perjamuan kudus. Pohon Natal sudah boleh hidup menyemarakan bulan Desember menjelang hari kelahiran. Terima kasih Bapak dalam surga yang berdoa bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, Perdana Menteri, Gubernur Bupati Wali Kota, Camat RT di kampung, terlebih lagi masyarakat sekitar kami, Engkau menyertai dan berkati kehidupan mereka, bagi itu mereka untuk kemudian bersama. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi umat-Mu di Ukraina dalam Israel dalam keadaan situasi perang. Yang sakit yang sembuhkan, yang sedih beri penghiburan. Antar dinas kuangkat dan lemah berikan kekuatan dan mereka yang kekurangan kau limpahkan berkat kepada. Kau kirim bala tentara muda surga yang melakukan jumlah yang turun ke dalam dunia. Menyertai memberkati, menolong dan melindungi umat-Mu sendiri firman-Mu. Dan Engkau sudah beriman sekali tidak akan pernah membiarkan firman. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kita doa kami minta naikkan yang adalah berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Ucap syukur kepada Allah. Sekarang saudaraku, terima kasih Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat kasih karunia anugerah yang berkelimpahan daripada Tuhan Yesus Kristus,
Pimpinan tuntunan arahan Kosal Kudus menyertai memberkati, menolong dan melindungi kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, terima kasih.